Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di video kali ini kita akan coba bahas ya masalah di beberapa perusahaan sih. Mungkin perusahaan di luar sana juga pernah mengalami masalah yang sama ya dengan klien yang kebetulan saya handle gitu kan. Jadi pimpinan di perusahaan klien saya ini, dia itu sempat curiga kepada karyawannya. Kenapa? Karena secara laporan keuangan, laporannya itu untung terus per bulan ya gitu. Untung selalu untung baik, untung terus gitu kan. Tapi kasnya seret. Jadi untung terus tapi uangnya nggak ada tuh gitu. Nah, setelah kita coba cek gitu kan ke laporan keuangannya, terus kita kasih penjelasan bahwa keuntungan itu tidak menggambarkan kelancaran kas di suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan untung 500 juta gitu ya, belum tentu kasnya ada 500 juta di periode itu. Karena yang pertama yang harus pasti dicek adalah yang pertama, penjualannya itu secara cash atau kredit. Kalau misalkan penjualannya secara cash, itu jelas ketika bisa jual terus uangnya langsung masuk gitu kan, jadi itu gampang untuk perputaran kasnya. Tapi kalau misalkan penjualannya kredit, jual sekarang 30 hari kemudian atau mungkin 45 hari atau mungkin 60 hari kemudian baru dapat uang. Jadi laporan di bulan ini itu memang menentukan menyatakan oke, untung nih, untung 500 juta gitu kan. Tapi semua penjualannya kredit, yang mana termin pembayarannya nih, jangka waktu pembayaran bagi dari customer ini baru 1 bulan atau 2 bulan lagi. Nah, maka selama bulan ini dan bulan depan itu memang tidak ada kas yang masuk di kita atas keuntungan 500 juta tadi itu gitu. Jadi harus dibedakan antara pemahaman mengenai laba rugi gitu ya dengan arus kas. Itu memang laporan yang berbeda gitu, karena sesuai pencatatan akuntansinya ya. Mungkin kalau pencatatannya secara cash basis itu baru bisa, artinya baru ada pencatatan ketika kita menerima uang. Oke, kalau tadi dari segi termin pembayarannya, berarti dari segi piutang. Nah, selain itu coba dilihat juga dari keuntungan yang ada itu, perputaran uangnya selama ini itu digunakan untuk apa? Kalau misalkan digunakan untuk pembayaran suatu biaya atau beban gitu ya, itu pasti akan mengurangi untung atau mengurangi laba. Dan itu memang jelas itu mengurangi laba rugi gitu. Tapi ketika uang itu atau uang hasil keuntungan digunakan untuk membeli aset, ya membeli aset atau mungkin membeli persediaan itu kan, itu tidak mengurangi laba rugi secara langsung. Jadi seolah-olah di labanya memang tinggi, tidak ada beban, tapi larinya ke aset gitu loh. Jadi itu jadi asetmu. Jadi aset kan tidak boleh dikurangkan langsung ke laba rugi secara langsung, nggak boleh langsung secara global semua langsung digunakan, nggak boleh. Namanya aset itu harus disusutkan. Jadi pembebanannya itu secara bertahap, tapi uangnya keluar langsung gitu. Misalkan nih, dapat untung 500 juta, buat beli aset 200 juta. Nah itu di laba ruginya nggak dikurangkan. Jadi 500 juta dikurangi 200 juta gitu, nggak seperti itu di laba rugi. Jadi laba ruginya tetap menunjukkan 500 juta keuntungannya, tapi asetnya bertambah 200 juta, kasnya berkurang 200 juta. Nah, asetnya nanti ini yang dibebankan secara bertahap tergantung umur ekonomisnya. Umur ekonomis itu kayak semacam masa manfaatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan untung terus dibuat beli aset, nah itu lihatnya di mana sih, gitu kan? Sebenarnya kalau mau mengetahui perputaran kasnya, itu laporan yang tepat untuk dilihat itu adalah laporan arus kas. Bisa jadi untung banyak, untung besar gitu ya, 500 juta, tapi arus kasnya seret
Iya, karena itu tadi. Yang pertama, keuntungan itu masih ngendap di piutang. Jadi customer masih belum bayar piutangnya ke kita. Terus yang kedua, apa namanya? Keuntungan itu kita gunakan untuk membeli aset. Terus yang ketiga, digunakan untuk membeli stok bahan baru atau persediaan. Kayak gitu. Jadi laporan laba rugi itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan arus kas. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, kalau di laba rugi kan laporan laba rugi itu kayak semacam rincian biaya-biaya yang menjadi tanggungan perusahaan. Dan biaya yang ada itu belum tentu benar-benar terjadi di bulan itu. Artinya belum tentu itu dikeluarkan, mengeluarkan kas di waktu itu gitu. Contohnya kayak misalkan beli bayar asuransi untuk 1 tahun gitu kan. Nah tapi nanti pembebanannya itu nggak langsung, misalnya 1 tahun 12 juta gitu, nggak langsung di bulan yang sama ini dikurangi 12 juta, enggak. Tapi 12 juta itu masih masuk di uang mukanya kita dulu, uang muka baru dibebankannya nanti per bulan. Jadi sebulannya cuma dikurangkan 1 juta. Jadi misalkan bulan Juni nih kita bayar 12 juta gitu ya, 12 juta untuk asuransi 1 tahun ke depan. Nah di bulan Juni ini kita cuma mengurangannya tuh 1 juta, bukan 12 juta gitu loh. Jadi makanya biayanya itu lebih kecil daripada yang kita keluarkan. Kita keluar uang 12 juta, tapi kita motongkannya cuma 1 juta. Kenapa? Karena 12 juta yang kita bayarkan ini untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi per bulannya itu cuma boleh membebankan 1 juta. Gitu, secara pembukaan harusnya seperti itu. Makanya akan menjadi benar gitu loh pertanyaannya. Kok untung-untung tapi uangnya nggak ada? Ya kayak yang barusan, kayak case asuransi ini tadi. Karena dikurangkan biayanya cuma dikurangkan 1 juta, padahal keluarnya 12 juta gitu loh. Nah 11 jutanya kan menjadi selisih dari segi keuangannya gitu. Tapi dari segi laba karena pengurangnya cuma 1 juta, otomatis lebih tinggi. Ya gitu sih. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan untung-untung terus tapi uangnya kok nggak ada, stop, berhenti curiga ya. Jadi stop atau berhenti curiga terlebih dahulu kepada karyawan, tapi pahami dulu laporan keuangan dengan baik. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.